Berikutnya, Anda dapat melakukan pembayaran dengan 3 cara. Yang pertama, melakukan pembayaran terhadap faktur yang sudah dibuatkan ke dalam satu menu collection. Artinya, satu orang kolektor dapat menagih berbagai invoice dari berbagai pelanggan. Yang kedua, Anda dapat melakukan pembayaran dari menu invoice atau hanya terhadap faktur dari pelanggan tertentu saja. Ketiga, Anda dapat melakukan pembayaran dari menu Customer Payment, yaitu dengan melakukan pembayaran terhadap nama pelanggan dan melakukan lebih dari satu faktur terhadap pelanggan tersebut. Untuk yang pertama, kita akan mulai dari yang collection. Pertama, buka menu Sales, kemudian Invoice, lalu pilih Collection. Selanjutnya, pilih collection yang Anda ingin lakukan pembayaran. Pilih Action Payment. Lalu, Anda melakukan pembayaran terhadap lebih dari satu pelanggan seperti pelanggan Jenner dan pelanggan Toko Senyum. Untuk pelanggan Jenner, melakukan pembayaran dengan metode cash dan membayar secara lunas, atau Anda dapat melakukan checklist hijau sehingga nilai yang ter-applied itu sesuai dengan total due, yaitu 256.542. Berikutnya, kemana Anda akan menyimpan uang ini? Anda dapat memilih payment method cash ini dengan disimpan ke akun yang Anda inginkan, contohnya seperti kas besar. Kemudian, untuk pembayaran Toko Senyum, Anda dapat memilih payment method yang diinginkan, contohnya bank transfer. Kemudian dilakukan pembayaran sebagian. Kita akan membayar senilai contohnya 300.000. Dan uang 300.000 ini Anda akan simpan di mana? Anda pilih payment method bank transfer terhadap akun yang Anda inginkan. Lalu, pada saat payment multiple invoice atau dari collection ini, Anda dapat melakukan penambahan diskon senilai Rp700 pada kolom diskon. Lalu diskon ini Anda harus input terhadap withholding diskon penjualan. Jika sudah selesai, Anda dapat pilih save. Kemudian status dari invoice-nya berubah dari open menjadi complete. Nah, untuk total remaining, sisa dari pesanan yang belum ditagih, ini dapat Anda lakukan penagihan berikutnya dengan cara pilih action copy, kemudian tentukan tanggal penagihan berikutnya, tentukan kolektor, dan checklist sisa amount due dari invoice yang belum terbayar. Kemudian klik save. Maka untuk tagihan ini akan ditagih lagi pada tanggal 31 Agustus juga dengan sisa yang sama dengan collection sebelumnya. Berikutnya, untuk pembayaran ini Anda dapat lihat dari menu Customer Payment. Kemudian dapat terlihat dua pembayaran yang sudah dilakukan sebelumnya dari Toko Senyum dan juga Jenner. Nah, untuk pembayaran Anda harus pastikan statusnya ini menjadi completed. Jika masih ada yang aktif seperti ini, Anda harus melakukan yang namanya resolving payment atau payment resolve. Nah, untuk melakukan resolve ini, lakukan dengan klik action lalu klik resolve. Ini untuk satu pembayaran, lalu pilih save. Jika terdapat banyak pembayaran yang belum di-resolve, Anda dapat lakukan klik checklist lalu klik resolve selected payment receipt. Nah, maka sudah tidak ada lagi status pembayaran yang aktif. Berikutnya, kita dapat melakukan pembayaran untuk invoice tertentu. Nah, Anda dapat pilih menu Sales, Invoice, kemudian Invoices. Pilih invoice mana yang Anda ingin bayar, yang statusnya masih aktif, contohnya Toko Senyum. Kita pilih Action Payment.
Kemudian siapa kolektornya? Ini bisa saja orang yang sama dengan kolektor yang sebelumnya atau bisa jadi orang lain yang memang melakukan pembayaran atau menerima pembayaran. Kita pilih Ahmad Zaki. Kemudian payment methodnya dilakukan dengan cara bank transfer dengan account CIMB. Lalu pilih bank account-nya jika ada, jika tidak ini boleh dikosongkan. Lalu current amount, nilai yang telah dibayar oleh toko senyum. Contohnya 100.000, maka ini akan ter-apply langsung ke invoice-nya dan kita lakukan klik save. Maka pembayaran sudah otomatis masuk ke menu customer payment dan ini statusnya masih aktif, kita dapat lakukan resolve. Kemudian yang terakhir yaitu pembayaran melalui menu customer payment. Ini terjadi apabila satu orang pelanggan ingin melakukan pembayaran untuk lebih dari satu invoice yang dia miliki. Contohnya kita klik tambah, cari pelanggan yang ingin melakukan pembayaran. Kemudian di sini ada menu kolektor, account, dan payment method yang wajib. Kita pilih payment methodnya, lalu pilih account-nya, dan berapa nilai yang dia bayar. Apabila dia melakukan pembayaran keseluruhan, maka kita dapat membayar dengan total due yang dimiliki. Maka otomatis ter-apply dan semuanya sudah lunas. Kita klik save. Lalu kita akan klik resolve terhadap pembayaran ini. Terima kasih.